Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengulas soal terkait gerak parabola. Nah, jadi di sini ada soal bentuknya seperti ini. Nah, kita baca dulu soalnya. Sebuah benda dilemparkan ke atas dari sebuah menara dengan ketinggian 35 meter ya. Jadi ini adalah menara dan tingginya adalah 35 meter ya. Oke, coba saya perjelas, ini 35 meter ya tingginya. Dengan kecepatan awal ini ya, dengan kecepatan awal. Nah, jadi di sini adalah V0 ya, ini adalah V0. Oke, ini V0 sama dengan 32 meter per sekon ya. Dengan sudut, nah ini theta ya. Ini theta-nya sama dengan 37 derajat. Nah, dan pertanyaannya adalah tentukan waktu untuk sampai di titik tertinggi ya. Jadi bola atau benda ini dilempar, nah pasti dia akan sampai ke titik puncak. Nah, ketika dia sampai titik puncak inilah berapa gitu ya, waktunya ya, waktu yang dibutuhkan dari pelemparan ini sampai ke titik puncak sebelum benda itu ke bawah gitu ya, puncak. Ketinggian maksimal dari permukaan ya, berarti ketinggian maksimal ya dari tanah ini sampai ke puncak ini tadi ya. Terus kemudian waktu bola untuk sampai tanah, berarti dari pelemparan sampai menyentuh tanah itu berapa waktunya ya. Jadi waktu total ya, ke atas kemudian ke bawah. Kemudian besar R. Nah, R itu ini ya. Oke, ini saya akan perjelas. Ini adalah R ya. Jadi dari titik P ini ya, di sini ada P. Ada P sampai ke sini ya, titik di mana bola itu menyentuh tanah. Ini adalah R. Kemudian besarnya sudut beta. Ini ada beta di sini ya. Di sini ada beta ya. Oke, bentar ini agak. Sebentar, ini ada P. Kemudian ini ada beta ya. Di sebelah sini ada beta ya. Nah, itu besarnya berapa? Oke, kita tulis beberapa yang diketahui dulu. Oke, ini diketahui ya. Diketahuinya yang pertama adalah V0 ya. V0 bola adalah 32 meter per second. Kemudian sudutnya adalah 37 derajat. H ya, H adalah ketinggian daripada menara ya. Ini H menara ya, sama dengan 35 meter gitu. Oke, kita coba menjawab yang pertama dulu ya. Waktu untuk sampai di titik tertinggi ya. Waktu untuk sampai di titik tertinggi berarti kita berbicara soal vertikal ya. Vertikal. Nah, berarti kita pakai rumusnya GL BB ya. Nah, untuk sampai di titik tertinggi berarti rumusnya adalah pakai yang ini ya. VY ya, VY VT ya. Kecepatan akhir sumbu Y ke atas ya, sama dengan kecepatan awal ya, sumbu Y dikurangi ya, karena dia ke atas melawan gravitasi, G dikalikan dengan T ya. Nah, V0Y ini ya, V awal Y ini kan dia adalah proyeksi ya, karena yang kita ketahui hanyalah 32 meter per sekon ya. Ini kan V0 untuk kombinasi ya, kombinasi vertikal maupun horizontal. Nah, sekarang kita akan mencari yang horizontal. Nah, jadi yang ini ya, kita pecah dulu ya, berarti V awal sumbu Y gitu ya, sama dengan V0 dikalikan dengan, oke, dia berarti theta itu kan di sini ya. Nah, karena kita ingin
eh, ke sini gitu ya. Karena kita ingin memproyeksikan dari yang arahnya ke atas ini dari yang arahnya miring ini ke sumbu Y, berarti kita pakainya sin ya, karena theta yang diketahui adalah yang sebelah sini gitu ya. Berarti ini adalah sin 37 derajat ya. Oke. Nah, V0-nya adalah 32 ya, dikali dengan sin 37 itu 0,6 ya. 0,6. Oke. Ntar saya akan hitung dulu. Ini jawabannya adalah 53,33 ya. Oke, ini 2 desimal ya, 2 desimal di belakang koma, meter per second. Nah, oke, kita kembali ke yang tadi. Kita akan menghitung yang ini ya. Berarti V akhir sebentar. Oh ya, V akhir Y ini adalah 0 ya. Karena kan titik puncak dia tidak punya kecepatan ya. Berarti ini adalah 0 ya. Oke. Ini adalah 0 ya, sama dengan V0Y ya. V0Y adalah ini ya. Berarti 53,33 minus percepatan gravitasinya kita buat 9,8 dikalikan dengan T yang kita ingin ketahui ya. Berarti yang ini kita pindah ke ruas kiri gitu ya. Berarti minus 53,33 minus 9,8 T ya. Karena ini ada minusnya, berarti ini T gitu ya. T sama dengan minus 53,33 dibagi dengan minus 9,8 ya. Atau T sama dengan 5,44 ya. 5,44 detik gitu ya. Nah, ini jawabannya pertama. Saya akan tandai ya. Ini jawaban pertama. 5,44 detik ya. 5,44 detik. Oke, ini jawabannya adalah 5,44 detik gitu ya. S. Oke. Nah, sekarang kita mencari ketinggian maksimal dari permukaan tanah. Oke. Kita jawab yang nomor B. Ketinggian maksimal dari permukaan tanah ya. Berarti kita pakai vertikal ya. Ketinggian maksimal berarti kita pakainya yang ini ya. V T Y kuadrat ya, sama dengan V0 Y kuadrat kemudian minus 2 GH ya. Oke. Kita akan mencari ketinggian maksimal ya. Oke, berarti pakainya ini. Nah, untuk VT udah pasti 0 ya, karena kan dia ada di pusat, ada di titik tertinggi, berarti dia otomatis menjadi 0. V0Y-nya mana? Nah, V0Y-nya tadi ini ya, sudah kita cari ya. Jadi V0-nya adalah ini ya. Berarti 53,33 kuadrat gitu ya. Oke. Minus 2 G-nya adalah 9,8 dikalikan dengan H. Nah, H ini bukan H ini ya. Jadi H ini bukan dengan H ini karena ini H menara ya. Oke, biar mudah kita berarti menggunakan H puncak gitu saja ya. Oke, H puncak. Oke. Ketinggian maksimal dari permukaan tanah. Oke, H puncak berarti ya. Oke, ini H puncak. Oke. Nah, ini 53,33 kuadrat itu hasilnya adalah
Oh ya, maaf sebelumnya ada kesalahan hitung saya ya, maaf. 32 kali 0,6 itu ya, jawabannya adalah bentar. Di sini harusnya 19,2 ya. Oke, mohon maaf, ini 19,2. Kemudian berarti ini adalah 19,2 ya. Oke. 19,2 berarti di sini juga 19,2 ya. Ini 19,2. Nah, berarti ini juga 19,2. Nah, ini hasilnya adalah 1,96 ya, 1,96. Oke, berarti di sini adalah 1,96 ya. Oke, mohon maaf sebelumnya 1,96 detik ya. Oke, kita lanjut ke yang sini. Berarti di sini tidak ini ya, tapi V0-nya adalah yang ini ya. Oke. 19,2. Oke. 19,2 dipangkatkan. Hasilnya adalah 368,64 ya. Kemudian dikurangi dengan 19,6 H puncak begitu. Nah, ini berarti minus 368,64 minus 19,6 H puncak. Nah, maka H puncak sama dengan minus 368,64 ya bagi minus 19,6. Oke, jawabannya adalah 18,8 meter ya. Oke, ini adalah jawaban untuk yang B ya. Oh, bukan, belum ya. Ini kan masih ketinggian dari sini ke sini ya. Nah, padahal yang diminta adalah ketinggian maksimal dari permukaan tanah. Nah, berarti ini ditambah dengan 35 gitu ya. Nah, berarti saya akan tulis di sini H total gitu ya. H total adalah H menara ditambah dengan H puncak begitu ya. Nah, jawabannya adalah H menara 35 ditambah dengan 18,8. Oke, ini jawabannya adalah 53,8 ya. Oke, saya cek dulu. Ya, oke, gini jadi 53,8 ya. Itu saya tandai jawabannya. Berarti di sini adalah 53,8 ya. 53,8 meter. Oke, ya. Kemudian waktu yang diperlukan bola untuk sampai ke tanah ya. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan adalah ini. Kemudian dari sini waktu ke atas ditambah dengan waktu ke bawah begitu ya. Waktu ke atas ditambah dengan waktu ke bawah. Nah, waktu ke atas sudah diketahui ya dari soal nomor A gitu ya. Jawabannya adalah 19,6 detik gitu ya. Nah, sekarang kita akan menghitung waktu yang dibutuhkan dari titik puncak ke bawah begitu ya. Nah, berarti kita bermain di GLBB lagi ya. Oke, kita bermain di GLBB lagi. Ya, GLBB. Jadi kita menggunakan rumus yang kita harus pakai rumus 2 kali sepertinya. Pertama kita menggunakan
yang ini dulu ya. V Y ya, VY akhir ya. Bentar, VTY ya, VTY bawah ya. Maksudnya apa? VTY bawah itu adalah PTV yang bergerak ke bawah. Oke, akan saya tulis gini aja ya. Nah, gini ya. Karena ini akan membedakan dengan yang ini ya. Karena yang ini itu dia VTY ketika ke atas ya. Sehingga ini adalah 0 gitu ya. Oke. Nah, ini VTY ke bawah ya, sama dengan kita akan mencari. Nah, kita akan mencari kecepatan akhir ketika benda menumbuk tanah ya. Nanti kecepatan akhir itu kita bisa gunakan untuk mengetahui waktu ya, waktu dari puncak ke tanah. Oke. Jadi ada dua kali rumus yang kita pakai. Jadi ini adalah kuadrat, kemudian V 0 Y ke bawah ya. Ini juga kuadrat. Ini ke bawah, ada lambang ke bawah. Karena dia ke bawah dan itu searah dengan arah percepatan gravitasi, maka lambangnya adalah plus ya. 2GH gitu ya. Oke, nah hanya ini adalah H total ya. H total itu ini ya. Oke, ini ya H total ya. Oke, nah karena dia di puncak sudah pasti V0-nya kecepatan awalnya sudah pasti 0 ya. Nah, kita tulis 0 di sini. Nah, ini yang kita cari ya, ini yang kita cari. Kemudian plus 2 G-nya adalah 9,8 dikalikan dengan H total ya. H total adalah 53,8 ya. Oke. Ini jawabannya adalah 1054,48 ya. Ini masih dalam kuadrat gitu ya. Kuadrat. Nah, berarti kalau untuk yang tidak kuadrat berarti perlu diakar ya. Ini V akhir sumbu Y arah bawah ya. Ini panjang juga ya. Nah, sama dengan akar 0,48. Nah, ini jawabannya adalah 32,47 ya. 32,47 meter per second. Nah, ini untuk yang kecepatan akhir ke arah bawah gitu ya, ketika benda itu menumbuk tanah, kecepatan ke arah bawah. Nah, padahal kita ingin mencari waktu bola untuk sampai tanah begitu ya. Nah, waktu bola untuk sampai tanah itu adalah kita pakai rumus yang ini ya. Waktu berarti V akhir Y ke arah bawah sama dengan V awal Y ke arah bawah plus karena searah percepatan GT begitu ya. Nah, ini T ke arah bawah ya. Karena untuk yang nomor A tadi ya, ini akan saya juga tulis. Ini T untuk ke arah atas ya. Oke, saya berikan tanda seperti ini. Oke, biar oke ya, sip. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, VTY ini adalah ini ya. Oke. 32,47. Kemudian V0Y-nya 0 ya, karena dia ada di puncak. Plus 9,8 dikalikan dengan T ke bawah, begitu ya. Nah, berarti T ke bawah adalah 32,47 dibagi dengan 9,8 ya. Sehingga jawabannya adalah 3,31 ya. 3,31
1 detik gitu ya. Nah, ini baru T yang ke bawah. Nah, tadi yang ditanya adalah waktu bola untuk sampai tanah. Nah, berarti kan T ke atas tambah T ke bawah begitu ya. Nah, berarti T total gitu ya. T total adalah T ke atas ditambah dengan T ke bawah ya. T ke atas itu tadi berapa? T ke atas. Nah, ini ya 1,96. 1,96 ya, 2 digit di belakang koma. Desimalnya ada 2. 3,31 ya. 5,27 ya. 5,27 detik ya. Nah, ini adalah jawaban untuk poin C ya. 5,27 ya. Oke. Saya akan tulis di sini 5,27 detik gitu ya. Nah, kemudian besar daripada R begitu ya. Nah, besar daripada R ini adalah dia horizontal. Nah, karena kita berbicara soal horizontal, berarti kita menggunakan GLB gitu ya. Nah, kalau GLB berarti kecepatan awal tadi ya, kecepatan awal yang besar 32 itu kita proyeksikan menjadi ke sumbu ke komponen horizontalnya ya. Kalau vertikal itu kan tadi yang pakai sin ini ya. Nah, sekarang kita yang horizontal gitu ya. Nah, horizontal kita menggunakan cos ya. Karena sudut yang diapit ada di sini ya. Jadi cos gitu ya. Sini adalah cos. Oke. Berarti kita ABCD berarti ya. Oke. Oke, ini yang nomor D. Nah, berarti kita perlu untuk memproyeksikan begitu ya. Jadi V kita menggunakan prinsip GLB di sini gitu ya. Nah, berarti tadi V awal gitu ya sama dengan V awal X gitu ya. Jadi V awal yang komponen sumbu X gitu ya. Komponen sumbu X untuk kecepatan awal itu adalah V0 dikalikan dengan cos ya. Cos theta gitu ya. Nah, cos theta-nya tadi langsung aja ya, 37 gitu ya. 37. Nah, V awalnya tadi 32 ya. Kalau tidak salah coba saya cek lagi, takut salah. Oke, 32 ya. Berarti sini 32. Cos 37 itu adalah 0,8 ya. Oke, ini jawabannya adalah 25,6 ya, meter per second. Nah, ini kita sudah menemukan komponen gaya horizontal ya. Nah, karena R itu ya, saya gambarnya akan saya pindah saja biar tidak bolak-balik ya. Oke, sebentar, akan saya copy dan paste. Ya, karena kita akan mencari R gitu ya. R itu kan jarak dari P ke bola ini ya. Nah, itu kan sebenarnya seperti S ya, seperti S perpindahan gitu ya. Jadi di sini adalah layaknya S gitu ya. Atau jarak ya atau perpindahan ya. Ini S gitu ya, satu perpindahan. Ini bukan satuan waktu ya, tapi kalau untuk ini adalah variabel S gitu ya. Nah, kalau di GLB itu kan S sama dengan kecepatan dikalikan dengan T gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan itu gitu ya. Nah, jadi R gitu ya. Jadi R di sini adalah V0 horizontal gitu ya. Dikalikan dengan T total ya. Nah, T-nya adalah total. Kenapa? Karena kan tadi ketika dilempar itu ya, ketika dilempar itu bola dari atas, bola dari sini kemudian dilempar ke atas, ke bawah, itu kan dia T total gitu ya. Nah, T totalnya berapa? Ya ini tadi ya,
Itu total ya. Ya, di sini ya. 5,27 gitu ya. Nah, berarti V0X-nya adalah 25,6 dikali dengan V total ya, 5,27. Jawabannya adalah 134,91 meter. Nah, ini adalah jawabannya ya. Jadi S atau R ya. R di sini jawabannya adalah ini ya. Oke. Saya akan tandai 134,91 ya. 134,91 gitu ya. 134,91 meter gitu ya. Nah, ini biar enak gitu ya. Jadi jawabannya dikumpulkan di pertanyaannya gitu ya. Nah, kemudian sekarang adalah besar sudut beta gitu ya. Besar sudut beta. Nah, ini saya akan tulis di sini saja. Oke, pakainya biru aja deh. A, B, C, D, E ya. Besar sudut theta ya. Nah, ini mari kita lihat di bagian ini ya. Kita lihat di bagian ini secara lebih detail gitu ya. Itu kan nanti ada bola gitu ya. Ada bola. Kemudian di sini ada tanah gitu ya. Ini adalah tanahnya. Kemudian di sini ada kecepatannya gitu ya. Nah, ini adalah kecepatan. Nah, kemudian di sini ada beta gitu ya. Beta yang kita cari. Nah, jadi kecepatan ini kan miring ya. Nah, kalau miring itu kan berarti ada komponennya ya. Miring itu kan komponen dari datar dan yang tegak gitu ya. Ada yang komponen di horizontal dan komponen di vertikal gitu ya. Nah, berarti kalau untuk yang vertikal, untuk yang horizontal, nah berarti dia ada kecepatan di sini ya. Gitu ya. Nah, kecepatan di sini adalah V0x ya. Jadi kan V0x itu kan merupakan komponen yang horizontal ya. Tadi kan ini sudah dipecah ya. Ada yang ke sini, ada yang ke atas ya. Nah, kalau untuk yang kecepatan horizontal, dia itu selalu sama ya. Jadi dari awal di akhir itu juga selalu sama besarnya ya. Jadi besarnya adalah V0x ini ya. Nah, V0x ini adalah 25,6 ya, 25,6. Nah, kemudian yang ke bawah gitu ya. Kemudian yang ke bawah ya, itu adalah komponen vertikal ya. Komponen vertikal yang mana gitu ya? Komponen vertikal yang ini ya. Jadi kan ini kan adalah V akhir. Jadi V di sini ya, V yang ada di sini ya. Ya, V yang ada di sini itu adalah VT. VT yang mana? VT yang ke arahnya bawah gitu ya. Ya, VT yang ke arahnya ke arah bawah gitu ya. Nah, VT ini adalah karena dia ke arah bawah ya. Jadi dan kalau kita proyeksikan ke sumbu vertikal ya, maka dia adalah kecepatan yang ini ya. Ya, VTY ke bawah ini tadi. Nah, besarnya berapa? 32,47 gitu ya. Nah, jadi di sini adalah 32,47 ya. 32,47 ya. Sebentar, ini kurang jelas ya. 32,47. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari theta gitu ya. Nah, untuk mencari theta ini adalah gini. Nah, ini sebenarnya bisa dibuat semacam segitiga gitu ya. Oke, jadi ini adalah yang hijau gitu ya. Ini adalah yang hijau. Nah, kemudian yang kuning ya, tadi yang ada di sebelah sini saya yang ada di sebelah sini ya, saya geser ke sini gitu ya. Oke, jadi ini adalah yang kuning. Nah, kemudian yang biru tetap ya. Yang biru adalah tetap di sini. Nah, ini adalah betanya di sini ya. Nah, betanya di situ. Nah, yang hijau ini besarnya 25,6
Kemudian yang ke bawah itu adalah 32,47. Nah, kita menggunakan teorema tangen ya. Jadi kan ada sinus, kosinus, tangen gitu ya. Nah, tangen beta ya. Itu kan rumusnya adalah garis di depannya ya. Garis yang kuning ini ya, garis yang di depannya. Jadi depan dibagi dengan samping ya. Depan dibagi dengan samping ya, samping. Ya. Nah, maksudnya gimana itu kok depan samping gitu ya? Oke. Nah, maksudnya adalah oke, ini udah pol ini ya, tidak bisa di. Oke, sebentar, saya kekurangan tempat ini. Oke, saya geser aja, nggak apa ya. Oke, ini saya lebih ke atas saja. Nah, oke, tan ini adalah tan. Nah, tan beta adalah yang di depan itu adalah yang kuning ya. Ini kan sudut di sini. Depannya sudut apa? Depannya sudut adalah kuning ya. Nah, ini adalah ini sudutnya 90 derajat ya. Jadi teorema ini berlaku kalau misalnya sudutnya ini adalah 90 derajat. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang di bagian depan ini berapa? Gitu ya. Besarnya adalah 32. Ya. 32,47 dibagi dengan yang ada di samping. Ya. Sampingnya adalah apa? Yang hijau ya, yang samping ya. Karena kalau yang biru adalah yang miring ya. Jadi yang depan adalah yang ini, yang samping adalah yang ini gitu ya. Nah, berarti di sini adalah 25,6. Oke, ini saya buat di sini aja ya. Nah, tan beta bentar warnanya. Jadi tan beta adalah, kita ngitung yang ini dulu ya, 32,47 dibagi 25,6 ya. Jawabannya adalah 1,26. Nah, 1,26. Nah, beta adalah arkes tan 1,26. Nah, ini menghitungnya menggunakan kalkulator saintifik ya. Kalkulator saintifik gitu ya. Nah, atau kalau tidak punya tidak punya kalkulator saintifik, bisa dengan mengunjungi website ini ya. Jadi Simbolab ya, Simbolab ya. Jadi itu Simbolab ya, enter. Kemudian pilih ini Simbolab Math Solver. Nah, tadi ini adalah ini ya, arkes tan 1,26 ya. Oke. Kita ketik aja di sini. Klik ya, ARC TAN terus kurung buka 1, komanya titik ya, karena pakai internasional ya, 1,26, kemudian tutup ya, kemudian pilih go. Nah, jawabannya adalah ini ya, 51,56 ya. Berarti di sini jawabannya adalah 51. Jadi beta sama dengan 51,56 derajat. Nah, jadi ini adalah jawabannya. Nah, kita tulis di sini ya. 51,56 tadi ya. 51,56. 51,56 derajat. Nah, sudah selesai. Ini dari A sampai E sudah terjawab. Semoga video ini bisa membantu. Terima kasih atas perhatiannya.